Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan yang pertama, dalam tulisan Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa Abraham memiliki 2 orang anak dari istri yang sah dan dari hamba atau budak. Bagi orang Israel, perkawinan itu monogami. Jadi 1 orang laki-laki dengan 1 orang perempuan. Maka tentu anak yang sah adalah anak yang dari istri yang resmi. Anak dari hamba itu dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai anak yang didapatkan dari keinginan daging. Keinginan daging. Karena orang Israel mau menekankan bahwa hanya karena nafsulah maka seorang memiliki anak dari perempuan lain selain daripada istri yang sah. Karena perkawinan bagi mereka adalah monogami. 1 laki-laki dengan 1 perempuan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bertobat berarti tidak lagi melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bertobat berarti berbalik arah. Maka walaupun dalam keinginan kita sebagai manusia biasa, tentu ada keinginan untuk bagaimana melakukan yang seperti itu. Melakukan salah dan dosa. Seorang laki-laki memang sering kali dikisahkan bahwa ada harta tahta wanita. Artinya seorang laki-laki selalu akan mendapatkan godaan setelah dia mendapatkan tahta dari wanita. Bukan berarti bahwa menganggap wanita itu sebagai makhluk penggoda. Tidak. Tapi memang kenyataan seperti itu. Kenapa? Manusia pada dasarnya adalah makhluk seksual. Tapi kalau makhluk seksual ini tidak diatur, maka orang menjadi amburadul. Hidup hanya sekedar ikut nafsu saja. Kawin kesana kemari tidak jelas. Orang boleh menikah supaya untuk mengontrol perilaku-perilaku kebinatangan dalam diri kita. Karena dikatakan manusia itu adalah binatang yang berakal budi. Maka perilaku-perilaku kebinatangan dalam diri kita harus dikontrol dengan hukum Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh layak dikatakan manusia. Kelebihannya manusia adalah memiliki akal budi. Untuk memikirkan pantas atau tidaknya, layak atau tidaknya. Itu yang membedakan kita dengan binatang-binatang yang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan Injil dikatakan kepada kita semua bahwa orang-orang Niniwe akan bertobat kalau mereka saat itu mendengarkan Nabi Yunus. Ratu dari yang daerah yang paling ujung, dunia yang paling ujung, datang ke daerah Israel untuk mendengarkan Salomo. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya yang harus kita lihat adalah bahwa ada perbedaan. Kalau Bapak Ibu masih ingat film His Only Son, itu yang difilmkan, itu yang dikorbankan adalah Ishak. Lalu di Indonesia menjadi viral karena katanya harus yang dikorbankan adalah Ismail. Sementara yang dikisahkan itu adalah film menurut Alkitab. Maka solusinya adalah bahwa harus dikatakan bahwa antara yang ditulis Alkitab dengan yang ditulis dalam Quran itu 2 hal yang berbeda. Bahwa Nabi Abraham yang kita punya dengan Nabi Ibrahim yang mereka punya adalah sosok yang berbeda. Harus seperti itu. Kalau tidak kita akan berkelahi dan tidak ada ujungnya. Karena menurut Alkitab yang dikurbankan Ishak.
Menurut Quran yang dikurbankan adalah Ismail. Maka tentu Ibrahim dan Abraham sosok yang berbeda. Harus seperti itu. Karena tidak mungkin satu sosok yang sama kisahnya ada dua. Macam kalau kita di sini kenal yang namanya katekis kita namanya Pak John. Pak John punya anak nama ini. Itu yang kita tahu. Tapi ada lagi tulisan bahwa ada Pak John sama-sama di sini, tapi anaknya nama lain. Itu artinya John yang kita kenal sebagai katekis dengan John yang ditulis lain itu berbeda, dua sosok yang berbeda. Harus seperti itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, maukah kita sungguh-sungguh bertobat dari apa yang telah kita lakukan secara keliru dan memperbaiki hidup kita, berbalik arah. Orang yang bertobat adalah orang yang mau mendengarkan kembali apa yang Kristus ajarkan dan berusaha memperbaikinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan yang pertama. Maka semoga kita semua hari dalam perayaan Ekaristi hari ini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bertobat dan berbalik arah untuk memperbaiki apa yang salah dalam cara berpikir kita. Sebagaimana Abraham mendapatkan anak dari wanita hamba karena keinginan daging, yang harusnya karena keinginan, harusnya karena janji Allah. Maka ada perkawinan, janji pernikahan yang harus ditaati, yang harus didengarkan dan harus dilaksanakan. Tidak hanya sekadar janji depan altar ketika orang menikah. Dan janji itu harus sungguh-sungguh diusahakan, diperjuangkan. Bagaimana dengan janji-janji kita selama ini? Mari kita bertanya diri kita dan semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.